Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat yang Allah berikan setiap saat kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ini kita bisa menghambakan diri kepadanya melalui salat maghrib. Masih berhubungan dengan bulan Maulid, Rabiul Awal, sekarang masuk dalam Rabiul Akhir. Apa pelajaran yang kita harus kaji dan harus gali dari setiap peringatan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Untuk kesempatan ini kita mencoba untuk melihat persiapan Muhammad bin Abdillah menuju seorang Rasul Allah. Secara kemanusiaan, Muhammad bin Abdillah itu adalah manusia biasa yang sama dengan kita. Maka yang namanya manusia tetap saja ada ingat, ada lupa, ada benar, ada salah, ada perbuatan baik dan ada perbuatan yang tidak baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi rasul, malah sudah menjadi rasul pun mengalami hal-hal semacam itu atas dasar kemanusiaan. Tapi perlu kita kaji apa persiapan-persiapan yang beliau lakukan meskipun beliau tidak pernah bermimpi dirinya menjadi rasul. Ketika kita telusuri, ada dua persiapan bagi Muhammad ibni Abdillah menuju kenabian dan kerasulannya. Pertama sekali adalah persiapan dari diri sendiri, persiapan pribadinya Muhammad bin Abdullah sendiri. Ketika beliau menanjak dewasa, melihat perkembangan negeri Makkah yang penuh dengan kriminalitas, penuh dengan kejahatan, penuh dengan mabuk-mabukan, penuh dengan rampas-rampasan, Muhammad muda merasa risau dengan kondisi seumpama itu. Lalu beliau berupaya untuk mempersiapkan diri agar tidak terlibat dalam kondisi yang penuh dengan kriminalitas tersebut. Maka terpikirkanlah oleh beliau untuk bersemadi, untuk berkhalwat, dan beliau memilih Gua Hira di Bukit Nur sebagai tempat berkhalwat tersebut. Kajian demi kajian menyatakan minimal ada 4 pengurangan eskalasi kejahatan yang menjadi target Muhammad bin Abdillah ketika menghindari dari kriminalitas kehidupan bangsa Arab di Makkah pada waktu itu. Yang pertama adalah qillatul qalam. Nabi berpindah tempat dari Makkah ke Gua Hira itu
untuk menutup telinga dari ucapan-ucapan kotor penghuni kota Makkah. Nabi menghindar diri ke Gua Hira itu agar Nabi tidak terikut-ikutan dengan mereka terucap kata-kata yang kotor. Jadi mengurangi kesalah ucapan. Qillatul kalam. Nabi berkhalwat. Pada waktu itu Nabi belum lagi menjadi rasul, manusia biasa seperti kita. Tapi Nabi sudah melihat ini gelagat tidak bagus hidup di kota Makkah ini dengan komunitas yang penuh dengan kriminalitas. Hari-hari mendengar ucapan-ucapan kotor, hari-hari mendengar orang teriak-teriak kotor, hari-hari Nabi mendengar perampokan, perampasan dan seumpamanya. Maka Nabi menghindari dari ucapan-ucapan tersebut. Qillatul qalam. Yang kedua, qillatul ta'am. Nabi menghindari dari jenis makanan yang dikonsumsikan oleh orang-orang di Makkah pada waktu itu yang tidak mengenal halal dengan haram, tidak mengenal baik dengan tidak baik. Qillatul ta'am itu Nabi hindari agar Nabi tidak makan makanan-makanan yang tidak halal, meskipun pada waktu itu belum ada larangan haram, tidak ada beda halal dengan haram karena kerasulannya belum diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dari awal Nabi sudah mempersiapkan diri minimal menghindari dari makanan yang tidak sehat, menghindari dari makanan yang tidak baik. Karena ketika Islam turun, makanan itu pada umat Islam diperintahkan kulu washrabu min rizqillahi halalan thayyiba. Jadi bukan makanan halal saja yang disuruh makan kepada kita oleh Allah, tapi setelah halal juga thayyiba, baik. Baik untuk konsumsi tubuh, baik untuk keluarga, baik untuk kemuliaan kita. Manakala kita makan makanan hasil curian, tidak baik untuk kita, tidak baik untuk keluarga. Manakala kita makan hasil judi, tidak baik dari sisi moral dan sebagainya. Maka Nabi melakukan hijrah dari makanan yang tidak baik tersebut. Yang ketiga, Nabi menghindari dari suasana lingkungan. Qillatul anam. Lingkungan yang sangat kotor, lingkungan yang sangat jahat, lingkungan yang penuh dengan kriminalitas, itu tidak sesuai dengan jiwa Muhammad bin Abdullah. Sehingga Muhammad tidak sanggup bertahan di Makkah, lalu mengasingkan diri untuk menghindari lingkungan yang kotor seperti itu. Qillatul anam. Dan yang keempat, qillatul manam. Nabi berhindar dari banyak tidur dan sedikit jaga. Nabi pindah ke Gua Hira itu tidak tidur, kecuali tertidur sendiri karena tidak tahan lagi. Apa yang Nabi lakukan di sana? Nabi mencari sesuatu, Nabi meminta sesuatu kepada zat yang pada waktu itu orang-orang Arab sudah mengenal Allah, meskipun Allah mereka umumnya adalah Lata dan Uzza. Muhammad sebagai manusia suci dari awalnya menghindari dari banyak membuang-buang waktu, menghindari dari banyak berkata jahat, menghindari dari banyak kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat dengan berkhalwat di Gua Hira. Qadarullah, dengan khalwat inilah dan di tempat itulah kemudian Allah menganugerahkan Rasul kepadanya dengan turunnya surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. 5 ayat pertama itu
memberi isyarat Nabi menjadi rasul hasil daripada menghindarkan diri dari alam yang tidak baik, mencari alam yang baik. Jadi Nabi mempersiapkan diri untuk menjadi orang baik, berhindar dari golongan yang tidak baik, berhindar dari kalangan yang tidak baik, dan berhindar dari makanan yang tidak baik, serta menghindari tutur kata yang tidak baik. Yang kemudian ketika beliau menjadi rasul, beliau bersabda, "Wa man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Kalau kita mau mengakui beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka berkatalah yang benar atau diam saja, jangan berkata yang buruk. Hadirinul hadirat jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, persiapan diri ini kemudian diikuti oleh persiapan Allah Subhanahu wa taala terhadap Muhammad bin Abdullah menuju kerasulan dan kenabian Allah Subhanahu wa taala. Di usia 4 tahun Nabi sudah dibelah dadanya oleh malaikat untuk dibersihkan hati, agar hatinya tidak jahat, agar hatinya tidak buruk, agar hatinya tidak kueh. Maka jadilah Muhammad bin Abdullah itu sosok manusia yang berqalbun salim, yang berhati suci. Maka beliau tidak pernah kueh kepada orang, beliau tidak pernah jahat kepada orang, beliau tidak pernah marah kepada orang, meskipun orang mengerjakan sesuatu terhadap beliau. Beliau tidak pernah menyakiti hati orang karena berhati salim. Persiapan-persiapan yang menuju kerasulannya itu juga nampak manakala terjadi satu perang sebelum Islam yang bernama dengan Perang Fujjar. Sebagian orang menyebutnya dengan Perang Bijar. Perang Fujjar ini terjadi 4 kali dalam 4 tahun. Pada waktu itu Muhammad baru berusia 15 tahun. Di riwayat lain mengatakan beliau antara 15 menuju ke 20 tahun. Karena perang itu terjadi 4 tahun berturut-turut. Di Perang Fujjar yang keempat itu berhadapan antara suku Quraisy dengan suku Qais Kailan. Nabi ikut dalam Perang Fujjar keempat itu bersama sukunya sendiri, yakni suku Quraisy. Dan Nabi mengurus anak panah untuk memberikan kepada orang-orang tua yang digunakan untuk memanah musuh. Artinya Muhammad muda sudah melatih diri untuk menjadi panglima perang. Muhammad muda sudah melatih diri untuk menjadi orang yang berkalbun salim. Muhammad muda juga ikut paman dan ikut kakeknya melatih diri untuk mengembala, melatih diri untuk berniaga, sehingga dia dipercayai oleh Khadijah Al-Kubra menjadi peniaganya Khadijah, modal dari Khadijah, dan perniagaannya maju jaya, yang kemudian Khadijah menjadi istri tercinta. Persiapan demi persiapan itu dilanjutkan dengan penobatan, pemasukan, pemberian intelektualitas kepada Muhammad bin Abdullah, manakala Allah mengajar beliau dengan kata-kata Iqra melalui malaikatnya. Bacalah, ma ana biqari, saya tidak bisa baca, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau ummi, tidak bisa tulis baca. Tapi dengan pengajaran dari malaikat, urusan Allah membawa wahyu. Nabi yang tidak pernah sekolah SD pun, PAUD pun tidak pernah sekolah, tapi kemudian menjadi panglima perang besar dunia, menjadi Rasul Allah dan menjadi pemimpin dunia yang diakui bukan hanya oleh Muslim, tapi juga diakui oleh non-Muslim. Dalam buku 100 tokoh diletakkan Muhammad bin Abdullah sebagai tokoh utama dan pertama pada urutan yang pertama.
tanpa sekolah PAUD, tanpa sekolah SD, tanpa SMP, SMA, fakultas, S1, S2, tanpa profesor doktor, tapi intelektualitas beliau yang dipasok oleh Allah melalui wahyu, dipersiapkan oleh Allah menjadi orang terkemuka, menjadi orang mulia, menjadi rasulnya, mengalahkan lepasan-lepasan universitas yang megah di dunia dari dulu sampai hari ini. Lalu bagaimana kita menuruti, mempelajari dan mentoladani kehidupan beliau? Sempena setiap tahun memperingati Maulid Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berucap, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu adalah suri teladan yang baik. Beliau tidak pernah marah, tidak pernah memukul orang, mesti orang memukul beliau, dan beliau mempunyai hati salim. Bagaimana yang ini bisa kita wariskan dalam kehidupan kita dan untuk generasi pelanjut kita? Inilah sesungguhnya yang perlu kita kaji dan yang perlu kita ikuti setiap tahun memperingati Maulid Nabi. Bukan memperingati Maulid itu untuk berlomba-lomba bawa idang yang penuh dengan daging, dengan masak-masakan ke masjid dan menasa, kemudian disantap beramai-ramai. Ketika selesai santap, azan duhur berkumandang, semuanya lari pulang tidak salat duhur di menasa, di masjid. Itu tidak beda dengan hari-hari besar kaum jahiliyah yang mereka bersenang-senang, makan banyak, makan enak, tapi tidak menyembah Allah. Yang memperingati Maulid ba'da asar, sebelum asar tidak ada di masjid, habis salat asar datang ke masjid, menghantam hidangan-hidangan yang telah tersedia, menjelang maghrib satu persatu hilang, azan maghrib masjid kembali kosong. Itu bukan mempelajari dan mengambil toladan uswatun hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebuah kekeliruan besar yang hari ini dilestarikan oleh umat Islam. Yang paling sedih, orang-orang yang dianggap tukang petimang agama juga ikut-ikutan mengambrukkan uswatun hasanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maulid demi maulid setiap tahun bukan untuk mengambil intisari suri teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi untuk mengharap hantaman kuah belangong. Sudah masanya untuk meninggalkan semua pikiran rusak itu, kembali kepada uswatun hasanah yang terkandung pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi menghindari Makkah yang jahat pada waktu itu? Kenapa anak muda Aceh hari ini berbondong-bondong ke tempat yang jahat, meninggalkan tempat yang baik, masjid dan menasa? Ketika ada orang jahat yang menggelar konser di dalam padang, muda-mudi, malah orang tua pun berbondong-bondong ke tempat yang jahat itu. Ketika warung kopi di maghrib hari seperti ini dibuka, muda-mudi nongkrong duduk di warung kopi itu tidak salat maghrib, sampai isya tidak salat isya, malah ada sampai subuh tidak salat subuh. Itu menyalahi daripada konsekuensi peringatan maulid untuk mengambil uswatun hasanahnya Nabi. Anak muda Aceh hari ini jauh sudah meninggalkan tempat yang baik dan beramai-ramai bergabung ke tempat yang jahat. Salah satunya adalah konser, termasuk warung kopi yang tidak tutup waktu azan berkumandang. Itu menjadi tempat yang buruk, di mana kaum muda, malah ada juga kaum mudi yang nongkrong di sana tidak salat. Kalau warung kopi itu tutup, anak muda dan anak mudi tidak ada di sana, orang punya warung kopi tidak ikut berdosa karena anak muda tidak salat. Mana penegak syariat Islam dalam UU-PA, Undang-Undang Pemerintahan Aceh ayat 127 dikatakan, yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh adalah pemerintah Aceh,
pemerintah kabupaten kota, mana gubernur, mana bupati, mana wali kota. Maghrib berkumandang, azan sampai isya, warung kopi terbuka menganga. Mana bukti kita bisa sampaikan, nampakkan kepada orang luar Aceh bahwa Aceh sedang berjalan syariat Islam. Ini semuanya merupakan sebuah penipuan massal terhadap pengkelabuan suri teladan uswatun hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setiap tahun kita peringati. Apakah kita menunggu bala semisal tsunami baru kita berubah? Apakah kita menunggu bala seperti angin badai yang menimpa Vietnam selama ini, yang mengangkut mobil, rumah semuanya? Atau kita menunggu banjir besar yang turun dari gunung untuk menggulung semua kemaksiatan itu baru kita sadar? Jawabannya tidaklah menunggu itu. Dari sekarang kita harus mesti sadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.